Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pagi ini saya udah ngonten, udah upload ke Instagram, upload ke YouTube, upload ke TikTok. Ya itu salah satu cara saya untuk gimana menjemput rezeki ya. Saya tadi udah bangun dari jam 3 pagi, lanjut ibadah dan terus mantau iklan, bayar iklan. Ternyata iklan saya kemarin boncos. Tapi ya nggak apa-apa. Kita tetap berjuang, anti menyerah karena pengusaha itu. Boncosnya berapa? Saya nggak ngerti, si Rani tadi boncosnya banyak katanya. Cuman yang nggak tahu nanti dicek aja. Karena ada kata-kata begini, pengusaha, pebisnis itu rugi itu pasti. Tapi kalau untung itu bonus. Ya, siapa yang ngomong? Ada kata-kata walau alamnya. Nah ini si Bunda ikut duduk-duduk di sini, saya ajak ngobrol. Di Bunda everyday lagi seneng rapi-rapi rumah. Iyalah. Barang-barang dibuangin mulu. Aduh, barang saya dibuangin. Guys, tiba-tiba udah hilang aja. Ya iyalah. Jadi barang-barang saya dari buku, dari baju, woi semua dibuang-buangin. Buku nggak tak buang, yang tak buangin itu bahan-bahan waktu you lagi bikin tesis itu loh. Itu satu lemari sendiri. Saya tesis saya. Ya itulah kalau orang mau sukses katanya harus DO. Makanya saya ikutin. Ya walaupun udah jalannya itu. Dulu cita-citanya saya studi itu sampai S3. Mimpinya, tapi kenyataannya kesulitan ya wes lah. Oke, ini ngapain sih lu pun ruwetan? Ini berantakan, nggak nep. Udah silakan. Ya, ini si Bunda lagi utrak-utruk aja. Mainannya bumi nih. Nah, hari ini hari bukan kesaktian, hari lahir Pancasila. Pancasila, guys. Jadi anak-anak libur, saya biarkan si Bumi masih tidur, Kalista juga masih tidur. Kalista kemarin habis ngapain, Bun? Kalista kemarin habis farewell party, soalnya udah mau lulus dari SD ke SMP. Ada perasaan hawa-hawa gimana ya, nggak bisa diungkapin. Sedih kenapa? Karena fase kehidupannya tuh udah agak meningkat kan Kalista tuh dari SD ke SMP. Nah kalau diasumsikan 3 tahun SMP, 3 tahun SMA itu 6 tahun. Terus dia kuliah 4 tahun. 10 tahun lagi Kalista insya Allah menikah. Kalau misalkan dia menikah, kan udah nggak tinggal sama kita, membangun keluarga sendiri, berpisah sama kita. Itulah di fase-fase kayak gitu yang lagi aku pikirin. Gitu. Jadi kemarin dia seharian full day ke Eco Park Ancol, acara perpisahan, dan kita nggak boleh datang orang tua ya. Nontonnya di YouTube guys. Iya, live YouTube gitu. Live YouTube kita bisa ngelihat anak-anak kita lagi perform, lagi bagi-bagi hadiah, lagi tuker kado gitu. Jadi zamannya memang sekarang udah mulai berubah. Nah kita sebagai pebisnis atau saya sendiri belajar gitu ya, mau nggak mau sudah harus move ke dunia digital, dunia online, bahkan sekarang udah masuk menuju arah metaverse. Metaverse itu ya kayak game-game permainan gitu kurang lebih, dan dijadikan dunia nyata, kayak disambungkan ke dunia nyata lah kayak gitu. Tapi realnya seperti apa ya saya sendiri belum merasakan ya, belum. Habis kopinya. Habis. Nah ini ya juga lagi minum, dibuatin Bunda ini apa tadi Bun? Lemon madu gitu. Terus inget jadi ngobrol-ngobrol begini kok saya jadi inget itu. Saya dulu awal-awal ngevlog itu kerjaan gue dicengin Cuk. Lagian ya namanya orang belajar, saya ini kan background ngomong. Enggak, coba nanti dikasih lihat yang you ngevlog, yang you pakai peci, yang kemarin lu semua. Enggak, kemarin saya juga lagi ngeliat harddisk lama, itu saya dengerin, saya lihat lagi gitu ya. Ada berapa yang pertama memang suaranya kurang bagus, gambar sih udah oke, tapi jadi ngomongnya apa gitu. Tapi ya itu saya kadang-kadang suka pelajari. Saya ini kan belajar dari memang gak ada guru, terus nggak ada ilmunya, cuman modalnya apa ya, gaspol aja lah gitu, pokoknya jalan gitu aja. Karena saya ya kalau mikir-mikir kudu harus ideal semua, harus bisa pinter, ya nggak jalan kalau saya gitu. Tapi emang pengaruh sih kan, ayah kan latihan terus tuh ngomong gitu. Nah pas aku dulu dengar, misal aku bangun tidur gedek gitu ya? Bukan gedek, jadi bahasamu tuh terlalu gimana ya? Kaku. Formal. Terus
Iya, terlalu formal. Terus kan aku kadang suka nyeletuk. Maksudnya ini kali bukan ini gitu, inget nggak? Nah, terus itu suka marah. Ya, iya karena Itu suka marah karena aku sering menyela gitu loh. ya mencela. Jadi Bukan menyela ketika lu ayah lagi ngomong. ya, jadi kesannya tuh menjatuhkan. Maksudnya positif, cuman caranya itu kesannya menjatuhkan. Dan saya masih kan orangnya masih sensitif ya. Jadi udah Sensitif berusaha proses belajar, tapi kok malah dicengin gitu. Ya, ya iya Nah, coba. tapi lama-lama saya kebal juga, bodoh amat. Saya pikir saya terus coba aja gitu. Masa sih nggak ada perubahan. Dan sekarang ya udah kita ngobrol gini udah santai aja di depan kamera. Ya, tapi gitu. dia sekarang ngaruh ngobrolnya tuh ada aja gitu bekicau gitu ngomong. Kalau aku kan enggak ya, masih wagu gitu, masih nggak bisa gitu. Jadi Bunda kalau kadang kalau lagi di depan ini masih kalau misalnya kita agak serius itu masih suka nafasnya ngos-ngosan. Karena grogi Ya, mesti. karena grogi. Nah, mau apa namanya? Momen-momen seperti itu pernah saya rasain juga waktu dulu waktu saya jadi manajer ya. Sebelum manajer ya, dari leader dulu. Saya dulu kan sering disuruh ngomong di depan publik tuh. Ya kan di anak buah, ada tamu, bahkan yang paling saya ingat, saya berbicara yang benar-benar saya apa ya? Deg-degan, takut, dan saya persiapkan luar biasa waktu itu di BINUS. Kita seluruh OB dikumpulin, cleaning service-nya, kalau di sana sebutnya housekeeping, dikumpulin di kampus Anggrek, terus ngundang direktur keuangan waktu itu Ibu Yana Mulia, terus satu lagi rektor BINUS, Ibu Widya, almarhum Ibu Widya, dan itu kan orang-orang top levelnya BINUS gitu ya. Iyalah, Bu Widya kan ownernya kan. Nah, terus yang mengundang ini almarhum Pak Suyanto, manajer yang ya dari beliau lah saya belajar. Moga di lapangan kuburnya, diampuni segala dosanya. Dari beliau saya belajar bagaimana bisa berbicara di depan publik. Nah, saya dipaksa di depan itu. Suruh apalagi proses pemilihan leader atau apa gitu. Leader Jadi, office boy. Leader ya kayak supervisor lah gitu ya. Dan alhamdulillah akhirnya saya terpilih gitu dari segala teman. Ya mungkin karena walaupun masih katrok ngomong saya cuman udah tertata gitu. Sedangkan teman-teman yang lain ya mungkin dia main maju aja. Kalau saya berbeli buku bagaimana ngomong di depan orang itu nggak deg-degan, nggak putus-putus. Nah ternyata salah satu kunci yang saya dapat dari buku itu waktu itu adalah eye contact dan nafas. Nah ya kayak gini kan sebenarnya ilmu komunikasi ya. Nah Bunda juga basicnya kan komunikasi ya. Tapi karena nggak diaplikasiin. Nah tapi sebenarnya berguna dan saat ini kan jurusanmu broadcasting ya. Ya, jurnalis. Nah sekarang kita udah gimana rasanya udah terjun sendiri ke bisnis bahwa ternyata zaman YouTube ini terpakai banget sekarang kan. Iya sebenarnya. Dan ini lagi proses, Bunda lagi proses menuju ke sana mengaplikasikan ilmu broadcastingnya. Dulu berpikir mungkin salah ngambil jurusan. Bener iya, pengennya marketing komunikasi. Marketing komunikasi itu. Dan saya dulu nggak tahu waktu beliau mau pindah jurusan. Tahu. Gini dengerin dulu, saya belum ngomong nih. Belum tahu bahwa jurusan tuh yang bagus yang mana gitu. Cuma saya dulu udah jangan pilih-pilih, udah masuk jangan pindah-pindah gitu doang. Sedangkan dia maunya karena temannya pindah Markom. Enggak, bukan karena temennya pindah Markom. Gimana? Jadi kan kalau marketing komunikasi itu gunanya itu gimana caranya kita memasarkan apa yang mau kita jual, tapi dengan cara yang smooth, bukan yang hard selling kayak tapi gitu. Dulu belum ke arah digital juga ya? Belum sih. Masih orang ke orang, masih ke kantor, masih dengan mungkin surat atau apa gitu. Ya aku mana tahu orang nggak jadi masuk. Ya minimal kan udah dalam bayangan. Ya tapi pas aku masuk jurnalis pun aku tuh pas semester 1 itu mata kuliahnya kan mata kuliah dasar. Nah, tapi aku suka tuh kayak dasar-dasar logika, suka pengantar ilmu komunikasi, suka. Kenapa? Karena pengantar ilmu komunikasi tuh mempelajari perilaku seseorang ketika berkomunikasi gitu. Jadi dulu si Bunda ini sempat ngambek-ngambek waktu mau pindah terus saya nggak kasih. Waktu itu kan kita udah jadi sepasang bidadara dan bidadari gitu. Awal-awal. Terus dia mau pindah jurusan kuliah. Waktu itu kuliah tuh dirimu sendiri atau aku komporin ya waktu itu? Ya komporin ya. Karena dulu kan aku mau jadi polwan. Oh iya, jadi polisi gagal. Terus, nah waktu udah masuk mau pindah jurusan, saya sih nggak ngerti yang bagus yang mana. Cuma saya bilang nggak usah pindah. Udah, maksudku jangan pelin-pelan gitu loh. Tapi saya nggak tahu sebenarnya, yang bagus yang ini gitu. Tapi ternyata itu skenario-nya Allah pasti ya.
berarti lewat saya atau lewat Bunda, sebenarnya gitu. Ini semua kan skenario Allah, dan ternyata di zaman now, detik ini, broadcasting itu ilmunya perlu. Pada saat kita belajar bikin konten seperti ini. Iya, sekarang kan jadi, maksudnya nggak harus jadi kameramen di stasiun TV betul. gitu kan. Semua orang sekarang punya peluang untuk jadi kameramen. Dan saat ini Bunda udah saya resign kan, alhamdulillah, bersyukur doa saya dikabul. Dan minggu-minggu ini udah mulai saya ajak, bro, coba bikin storyboard apa istilahnya? Rundown, storyboard. Jadi kalau saat ini kan saya bikin konten begini ngawur wae guys, nggak tahu nggak alurnya tuh nggak ngerti, pokoknya wes bikin naik. Nawa itu saya adalah segimana caranya saya ngejar gambar jernih, suaranya clear, ya saya coba pakai gini. Ini beli ini aja tuh udah setengah hidup ini. Karena mic aja ini 2 juta ya. 2 juta berapa, dan Bunda nggak tahu, aku beli aja gitu. Dan sekarang ayo Bun. Jadi pasal cuma parah gitu. Bagi saya harga segitu juga mahal banget gitu. Parah. Bagi saya mungkin investasi wes. Nah sekarang mulai minggu ini udah mulai saya ajak, Bun, yuk aplikasikan ilmumu bahwa Wondes ini udah perlu konten yang kontinu, yang terus menerus, yang membuat orang kangen untuk ngelihat sosial media kita. Bayangin, nggak terasa Instagramnya Wondes itu udah 18.000 orang. Saya dulu nggak begitu anggap 18.000 follower. Nah waktu itu saya nggak begitu nganggap, udahlah, yang penting follower banyak, jualan bagus. Ternyata enggak. Kalau kita nggak maintain, mereka pun juga ngapain nontonin ke Instagramnya Wondes. Nah ini jadi saya tantang Bunda, moga-moga terus komitmen, semangat mengaplikasikan ilmu yang didapat. Tapi kemarin harusnya kan itu udah mulai syuting tuh kemarin, cuman Yoginya motornya mogok. Ya nggak apa-apa, itu kan proses perjalanan. Selain itu saya juga memberdayakan pasukan yang saat ini jadi tim packing kami. Saya lihat dia ada hobi gitu ya, suka syuting, suka ngedit video. Akhirnya saya fasilitasi alat-alat saya untuk saya pegang dia, dan nanti kalau ternyata dia bisa saya arahkan, bisa saya ajak jadi konten kreatornya Wondes. Dia berpindah dari tim packing, kita pingin bangun tim videografer gitu. Cita-cita saya. Jadi nanti Wondes videonya tuh ada terus ya kan? Ada terus, tertata, terkonsep. Nah selama ini semua yang pegang saya, sekenanya, semampunya saya. Yang penting ada progres. Yang penting upload. Yang penting konsisten gitu kan. Yang penting ada videonya, ada fotonya. Ada konten. Dan saya kemarin, saya pembelajaran juga, saya terakhir itu bikin video buat Ramadan ya. Ternyata harganya juga amazing loh. Bagi kami, kita bayar 3 juta, berapa ya? 4 juta kurang, detailnya saya lupa. Itu bagi saya, wah, gede banget itu gitu. Karena bagi kami kan duit segitu gede ya. Dengan jualan yang everyday. Tapi dari situlah saya belajar. Kalau untuk kualitas terbaik ya tentu ada cost-nya gitu. Nah cost ini harus dihitung-hitung biar nggak meleset. Itu sih Bun. Jadi Bunda tak ajak ini dulu saya dicelain intinya. Kayaknya udah gitu pakai yang jijai, pakai peci pagi-pagi, jadi kayak jatuhnya tuh jadi kayak bukan konten kalau ngelihat waktu itu. Jadi kayak narsis. Padahal Nawa itu nggak ada narsis-narsisan. Iya, tapi bener-bener pengaruh itu. Pengaruh apa namanya? Bisa karena biasa. Bisa karena biasa gitu. Dan ini sekarang ngomongnya tuh udah enak, ngalir gitu aja. Kalau dulu kan belum, yang pakai peci itu. Yang waktu jadi mas-mas peci nyebutnya. Tapi jangan jadi mat peci loh. Tahu nggak mat peci Bun? Enggak. Mat peci itu sempet lagi viral kemarin, yang datengin anak-anak yang jagain masjid yang gini mulu itu. Nah, Pak Peci itu adalah berpoligami. Tapi kerennya poligaminya apa? Dia dicariin istri lagi sama istri yang tuanya. Katanya dipaksa poligami. Enggak, berarti istri tuanya itu mungkin biar dapat berpahala juga segala macam. Tapi dan yang katanya apa? Bisnisnya katanya meledak setelah itu. Tapi bukan karena dia minta ya. Sedikit dicariin apa yang mungkin nggak ngerti lah reasonnya. Kayak film apa? Biasanya orang kan mau poligami, perang sama istri yang pertama, ini justru dicariin. Dan
Ya itulah jalannya Allah lagi skenario. Ya bukan saya ngomongin masalah itu, tapi tadi kan ngomongin peci, jadi terikat mat peci ya. Iya. Udah. Aku Ini mau masak. kayaknya sudah lama apa namanya itu kan durasinya, biar nggak terlalu panjang. Ya coba siapa tahu ini jadi rutinitas kita. Ya ada konten-konten ngobrol, kongko dan cerita-cerita kita ini sih bisa siapa tahu dapat jadikan pelajaran teman-teman ya, monggo diambil ya. Terima kasih atas subscribernya Cah PCT yang saat ini sudah mendekati 1000 subscriber. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.